Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 2 Agustus 2021 mengawali candle mingguan dan candle bulanan Agustus yang kalau menurut saya cukup bagus. IHSG mulai rebound dan tinggal kita lihat apakah besok reboundnya akan dilanjutkan dengan kenaikan seperti itu. Yang pasti nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik seperti itu. Buat teman-teman yang mau donasi atau kasih tip atau support cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan kalau sudah ada waktu pasti akan saya jawab. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang cukup menarik hari ini kalau menurut saya ya. Stok-stoknya masih bagus-bagus. Bukan bagus-bagus sih, kayaknya masuk ke stok universe saya gitu. Masuk ke transaksi turnover 13,445 triliun. Sudah bagus, sudah besar lagi ya. Ya sebenarnya sudah mulai kerasa sih. Akhir-akhir sekitar 1 bulan terakhir ya, bulan Juli itu transaksinya mulai besar lagi, atau bahkan saya lupa tapi dari kapan tuh semenjak mulai di atas 10 triliun lagi itu saya tahu sudah bagus. Dan hari ini candle-nya juga sudah rebound. Dengan pergerakan asing, wah tipis sekali ya ini ya. Asing net sell total cuman 12,86 miliar. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BCA 164,4. Ini ada view kurang bagus saya untuk BBCA, nanti akan saya bahas pasti. Lalu Bank BRI 42,9 miliar, Bank Mandiri 41,1 miliar, Mika 35,4 miliar, Adaro 25,6 miliar, dan United Tractor 25,4 miliar. Masuk saham yang dibeli asing hari ini, ini kinclong ini. Ada Telkom 113,7 miliar, Unilever, nah kayaknya menarik ya, rebound 4%, apakah ini harapan atau jebakan, nanti kita ceknya. 89 miliar, lalu ada Astra 66,9 miliar, Kalbe Pharma 41,7 miliar, INTP 12,8 miliar, BTPS 12 miliar, Java 8,8 miliar, dan Pakuwon 8,6 miliar. Untuk saham-saham yang dibeli dan dijual asing, langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Kemarin saya bilang di konten hari Jumat terakhir, IHSG itu ada potensi koreksi. Benar, potensi, belum pasti terjadi. Saya melihatnya di mana ini ya, kemarin waktu garis MACD-nya itu mengarah ke bawah, saya melihat ada potensi, masih potensi ya, akan terjadinya dead cross, dan itu menyebabkan bearish divergence karena indikator ke bawah sedangkan harga itu ke atas. Nah, kalau misalkan itu sampai terjadi, ya IHSG bakalan koreksi dan targetnya ke low-nya yaitu sekitar, nggak tahu sih, worst case scenario sampai segini kalau menurut saya 5953 itu kalau sampai terjadi. Tapi apakah bisa digagalkan? Ya bisa juga. Kemarin cuma saya juga ngomong belum tahu juga, belum pasti. Kalau misalkan ditarik ke atas, ya divergennya bisa gagal, malah bahkan bisa break dan lanjut naik seperti itu. Jadi itulah dia kenapa trader itu butuh yang namanya konfirmasi ya. Tuh. Dan kalau konfirmasinya divergent, kalau indikator yang punya cross ya itu bisa tunggu dia ketika crossing, entah golden cross atau dead cross. Tapi kalau untuk RSI biasanya sih saya pakai tekuan ini. Ketika ada tekuan, harusnya dia sudah bisa memberikan konfirmasi seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman butuh indikator leading yang pakai cross-crossan, bisa pakai stochastic seperti itu.
Untuk divergent masih belum terjadi, ini masih potensi doang. Kalau misalkan sampai terjadi, ya saya yakin bakal koreksi. Itu kapan? Ketika ini kan fix harganya udah ke atas ya, arah harga ke atas, tapi indikatornya calon dead cross. Kalau misalkan sampai di dead cross, saya yakin IHSG bakalan koreksi. Tapi selama belum dead cross, itu namanya masih potensi. Seperti itu. Dan hari ini kalau menurut saya mengawali bulan Agustus yang baik. Candlenya lumayan dalam ke bawah, tadi low-nya sampai 6048 ya, dan akhirnya berhasil rebound dan closing di 6096. Candlenya merah karena closingnya di bawah opening, tapi plus karena closingnya di atas closing hari kemarin, seperti itu. Dan apa ya, seperti biasa tadi di gap up dulu, tarik ke atas, habis itu baru bantingan ya, narik ke atasnya juga pakai bank BCA. Itu udah apa ya, kayak makanan sehari-hari lah untuk akhir-akhir ini. BCA gap up, IHSG hijau, terus semua FOMO langsung BCA dibanting, semua jual, nyangkut kayak gitu. Dan ini kalau menurut saya masih sehat dan IHSG masih konsolidasi. Karena ya dia kemarin habis breakout, saya yakin di sini tuh sudah breakout kok 22 Juli ini. Ketika dia candle sampai memotong setengah ini ya. Lalu setelah itu yang terjadi adalah konsolidasi. Sempat tertekan dari sentimen regional, sentimen global, dan ya inilah untuk saat ini IHSG pun juga masih konsolidasi. Untuk support masih sama, ada di sekitar area 6072. Tadi sampai jebol karena hari low-nya 6050 ya. Tuh, ini juga ada area gap sebelumnya, karena area gap lagi. Ada area support juga karena sebelumnya gap ini ya. Dan gap di sini masih belum tertutup di 6030. Mungkin yaitu kalau misalkan emang gapnya mau ditutup di 6030, ini kan ada gap ya, karena dia closing di sini, closingnya ini 6029, tapi sini openingnya langsung 6057, ada gap lumayan besar di sini. Kalau di candle daily nggak kelihatan, tapi kalau pakai candle intraday itu kelihatan, dan pernah saya tunjukin di konten sebelumnya. Seperti itu. Dan worst case skenario mungkin untuk bakalan menutup gap itu. Cuman kalau menurut saya masih nggak masalah gap itu tertutup selama apa closingnya selalu di atas garis biru. Karena ini kan garis biru kan garis trend ya, downtrend IHSG sejak Januari. Dia membuat yang namanya descending triangle, dan kemarin sudah berhasil breakout ke atas, dan sepertinya ada target mau ke 60-30 seperti itu. Cuman saya berharapnya silakan deh IHSG mau ke sana. Tapi yang penting closingnya selalu di atas garis biru. Jadi tidak, saat ini garis biru ini udah jadi support. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah dengan cukup signifikan apalagi konfirmasi, yaitu bakalan jadi resisten lagi, dan itu saya yakin bakalan berat sih. Seperti itu. Mulai kelihatan juga saham-saham yang pada manggung walaupun masih dominasi dengan saham-saham market cap kecil ya. Tapi kayak udah kelihatan aja tanda-tandanya ada yang mau jalan. Seperti itu. Untuk IHSG yang penting batasi resiko aja. Karena sekarang di 6096, jadi support terdekatnya ada di sekitar 6070. Itu support 1, dan untuk resisten pertama ada di 6115, lalu setelah itu ada di 6170. Nah, ini tergantung tinggal breakout yang mana. Kalau dia breakdown ke bawah ya dia bakal mencari support selanjutnya, yaitu mungkin ada di sekitar, misalnya kita pakai low hari ini ya 6050, karena di sini juga ada area gap, itu bisa dijadikan support juga. Tuh 6047 sih tepatnya. Hari ini low-nya 6048. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 6070 jebol, dia ke 6047. Kalau jebol lagi baru ke 6000. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau dia breakout ke atas, pertama 6115, lalu 6170. Seperti itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Oke, itu untuk IHSG. Yang penting batasi resiko. Hari ini juga diumumkan PPKM diperpanjang sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Jadi cuman ya kalau kita semua itu udah terangkum di sini kok, dalam chart ini sudah terangkum semuanya, investor-investor pada ngapain seperti itu. Dan kalau menurut saya ini oke. Bahkan hari ini candlenya pun juga bagus karena shadownya tinggi, ada perlawanan. Selama belum konfirmasi bearish divergence-nya tidak masalah. Konfirmasinya kapan? Ketika ini nanti dia breakdown lagi, dead cross. Ketika dia dead cross dan harganya masih arah ke atas, ya itu udah terjadi konfirmasi dan bakal koreksi. Seperti itu.
Oke, itu untuk IHSG. Kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBCA yang tadi saya bilang akan saya bahas lagi. Akan saya bahas. BBCA ini akhir-akhir ini sudah terlihat di distribusi asing, dan hari ini juga masih ada distribusi asing lagi. Lalu hari ini juga membuat low baru lagi, yaitu low-nya sampai 29525. Closingnya sih masih di 29800 ya, sama kayak low kemarin. Cuman ya ini dua arah sih, nanti saya sampaikan aja ya. Low-nya dia sampai ke sini 29525, tapi closing di 29800. Volumenya membesar, artinya apa? Kalau menurut saya ini tren menguat. Tuh, jadi karena dia baru downtrend, volume membesar, artinya trennya downtrendnya menguat. Dan dia terlihat sudah jebol support area konsolidasi ini. Tuh. Dan target kalau dilihat dari volumenya ya, dan saya lihat dari distribusinya ya, kalau menurut saya sih ini harusnya valid jebolnya ini. Dan target penurunannya kalau kita pakai area konsolidasi ini bisa setinggi area konsolidasinya juga. Nah, misalkan gini ya, anggap tepat ya ini tariknya saya. Itu dia bisa sampai 28875. Itu pas di area support juga di sini. Ini kan ada supportnya BBCA juga ya. Di area ini, yang kemarin saya bilang juga 28550 sampai 29500. Agak bersyukur sih BBCA ini jebolnya sekarang. Kalau misalkan dia jebolnya di sini, saya yakin bakalan dalam sekali BBCA ini. Karena ini ada cup dan ini ada handle. Ini kan inverted cup and handle ya. Targetnya seberapa? Ya setinggi cupnya sesuai teori. Segini targetnya. Tapi alhamdulillahnya dia di sini nggak langsung jebol, dikasih rebound dulu, jadi kayak nggak usah dalam-dalam lah seperti itu. Kalau nggak ya turunnya pelan-pelan seperti itu. Karena memang saham bobot berat gini keluarnya pun juga susah ya. Tuh, apalagi juga BBCA ini bahas sedikit ya tentang apa untuk stock splitnya BBCA, tipis aja. Jujur saya sih kurang suka sama stock splitnya BBCA. Kenapa? Karena kalau dari alasan perusahaannya itu mereka bilang agar lebih terjangkau oleh investor retail. Teman-teman nangkep poinnya nggak? Agar lebih terjangkau oleh investor retail. Jadi artinya mereka berharap siapa yang beli. Nah, mereka berharap retail beli kan. Kalau retail beli, yang jualan siapa? Nah, ya pasti yang punya barang alias bandar. Tuh, jadi nggak tahu juga. Itu mungkin apa ya, kayak ibaratkan saya seuzon banget lah sama BBCA ini. Worst case skenario seperti itu. Tapi apakah ternyata memang dia niatnya mau bikin BCA liquid dan bisa lebih oke, ya siapa tahu juga setelah stock split terus dinaikin lagi, bisa juga karena lebih liquid juga. Tapi kalau misalkan memang tujuannya seperti itu ya, dan dilihat dari distribusinya akhir-akhir ini ya, saya kok kurang oke sebenarnya sama tujuannya Bank BCA. Apakah bisa terjadi seperti HMSP, Unilever? Ya jelas bisa terjadi. Nggak ada yang nggak bisa terjadi di bursa. Tuh, tapi saya ini nggak tebar Fir. Saya juga nggak punya Bank BCA. Saya juga nggak suka BCA. Tapi disclaimer ya, saya nggak suka BCA cuman gara-gara kurang volatile. Jadi kalau trader kurang suka memang. Tapi kalau teman-teman investor juga silakan, ini harusnya fundamentalnya bagus. Seperti itu. Tapi ya itulah, saya kurang suka dengan corporate action ya untuk yang belakangan ini, untuk biar lebih terjangkau oleh retail gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata saya salah analisa saya dan ternyata mereka memang stock split dengan tujuan baik, ya semoga aja bandarnya baiklah seperti itu. Yang pasti intinya yang menggerakkan harga itu bukan fundamental tapi uang, dan uang itu yang menggerakkan ya bandar, karena retail gak bakalan kuat ngangkat yang namanya saham-saham kecil aja nggak beberapa banyak yang kuat kok, apalagi saham-saham kayak BCA gini. Seperti itu. Memang benar, mungkin bandar ada alasan yang mendasari untuk mengangkat atau menurunkan, kayak misalkan alasan fundamental, katalis dan lain sebagainya. Tapi itu adalah dampak tidak langsung. Kok dampak langsungnya ya karena di sell sama di buy seperti itu. Makanya itulah inti dari ilmu bandarmologi ya, akumulasi, distribusi, buy, sell, siapa kumpulin barang, siapa jualan barang, seperti itu. Dan dilihat dari outflow asing keluar terus, tambah juga dengan itu sih
Cuman saya udah wanti sama teman-teman kemarin, kalau saya sih untuk Bank BCA ini toleransi terakhir di 29.800 ya. Itu low terakhirnya dia 29.900, sorry. Terakhir kan low-nya kemarin sampai 29.800 ya. 29.800 itu toleransi akhir. Dan hari ini dia udah jebol seperti itu. Tapi saya nggak ada niatan sedikit pun untuk berpikir, teman-teman. Nggak ada untungnya buat saya sama sekali. Dan ini cuman ini pure analisa saya. Kalau misalkan teman-teman setuju silahkan, tapi kalau teman-teman tidak setuju juga tidak masalah. Tuh, saya lihat dalamnya, ini mungkin agak lama di BBCA ya, karena memang cukup menarik, ada pembahasan stock split itu. Kita lihat candle waktu breakdown dari supportnya, candle yang ini ya, 2 Agustus, hari ini. Jadi ini kan tadi pagi dia closingnya kan di sini ya. 30, ini saya pakai 15 menit aja deh. Biar lebih kecil lagi. Nah. Kemarin kan BBCA closing di sini nih, 30 Juli jam 3 sore. Dan hari ini openingnya langsung ditarik ke atas. Setelah itu dia turun terus. Dan di sini waktu dia jebol, tadi jam 9.30 ya, dari support low-nya dia. 29.900, volumenya ada, saya nggak bilang besar ya, tapi ada, karena lumayan, tidak di bawah rata-rata, tapi ini moving average 20-nya time frame 15 menit, seperti itu. Dan setelah itu dia turun, sempat mencoba ditarik lagi dengan volume kecil, dan turun lagi dengan volume lebih besar, seperti itu. Tapi bagusnya waktu closing dia ditarik di 29.800. Cuman takutnya adalah dia ini baru retest, jadi sudah jebol, terus di retest di intraday, baru besok baru turunnya. Itu worst case scenario. Cuman jujur, ketika retestnya intraday itu kurang tepat untuk saham-saham besar, market cap besar. Jadi memang ada bagusnya juga lah dia closing masih di 29.800. Tapi kalau misalkan dia terlihat turun terus ya lebih baik kalau menurut saya sih out aja sih kalau teman-teman trading ya. Tapi kalau teman-teman investasi ada analisa sendiri dan masih percaya dengan Bank BCA, ya silahkan hold aja. Yang penting saya tidak ada niatan sedikit pun untuk tebar fear seperti itu. Cuman ya itu, trading plan harus punya stop loss, trailing stop, dan lain sebagainya. Itu untuk Bank BCA. Kalau dari divergennya sih sebenarnya dia divergen dari lama ya. Dari sini, dari 12 April itu indikator ke atas, ini juga MACD-nya indikator ke atas, tapi harga itu cenderung ke samping. Tapi dia udah rebound dan konsolidasi. Untuk sekarang udah mulai ke bawah lagi indikatornya, dan MACD-nya mau dead cross, tapi belum dead cross ya. Jadi santai aja, masih belum dead cross. Kalau mau menunggu dead cross juga silahkan, itu semua kembali ke teman-teman. Yang penting intinya adalah batasi resiko aja untuk Bank BCA ini. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari ini masih sama, big distribusi dari broker-broker kakap, nggak ada lawan. Ini udah kayak kayak Avengers lah, RX, BK, YU, AK, CS, KZ, ZP, cuman KZ, ZP-nya ada di kiri ya. Tuh, tapi ini yang jualan bukan broker kecil-kecilan sih ini. Seperti itu. Itu aja sih, yang penting batasi resiko aja. Seperti itu. Kalau teman-teman masih nggak masalah, toleransinya ternyata sampai 29.575 atau sampai closing di bawah 29.800 juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman sudah mau out juga bebas kembali ke teman-teman. Karena kita sendiri yang pencet tombol buy atau sell. Walaupun orang-orang orang-orang nyuruh beli ini, salam profit rekan-rekan, tapi yang pas pencet tombol buy dan pencet tombol sell itu kita sendiri. Jadi kita harus tanggung jawab seperti itu. Tadi itu Bank BCA, coba kita cek temannya yang hari ini juga ada di titik nadirnya atau titik krusialnya Bank BRI ya. Tapi kalau Bank BRI hari ini ada rebound, walaupun asing masih distribusi tapi nggak terlalu besar, cuma 42M doang. Dia hari ini low sampai 3.700 lagi. Pas kena supportnya ini masih di area demand kalau menurut saya. Tapi kalau 3.700 jebol, apalagi dia sampai closing di bawah 3.700, ya kalau menurut saya wassalam juga sih. Seperti itu. Untuk sebelumnya dia udah divergen ketika di sini ya. Harga ke bawah, indikator ke atas. Setelah itu dia rebound, kena resisten, lalu turun lagi. Dan sekarang sebenarnya dia ada divergen lagi, tapi masih
di indikator RSI atau leadingnya. Untuk MACD masih belum kelihatan divergennya. Dan candle hari ini kalau menurut saya cukup menarik. Ini candle pembalikan arah walaupun masih sangat lemah ya karena bodinya warna merah. Seperti itu. Cuman sekarang Bank BRI ini masih ada di supportnya. Dan kalau menurut saya ini resiko kecil sekali ya. Setidaknya kalau misalkan teman-teman iseng-iseng pengen masuk Bank BRI, asal zero aja di sini. Nanti kalau misalkan dia jebol 3.700, dah tinggal out aja. Cut loss tinggal misalkan 2 atau 3%. Itu kan resiko kecil sekali. Tapi kalau ternyata dia naik, nanti target bisa ke sini. Sini dulu sih. 3850, terus ke sini 3950, nanti ada double bottom, lanjut lagi bisa nutup gap 4200. Seperti itu. Itu kalau dia naik. Tapi kalau turun langsung cut loss. Itu kalau trading ya. Tapi kalau dilihat dari indikator MACD, dia udah ada tanda-tanda dead cross banget ini. Tapi kalau saya rasa masih belum dead cross sih ini. Mepet banget lah, tinggal kita lihat besok aja. Kalau besok candlenya hijau harusnya aman. Tapi kalau besok masih merah ya wassalam sih. Yang penting 3.700 itu aja untuk Bank BRI. Selama dia belum closing di bawahnya masih oke. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini juga ada distribusi ya untuk Bank BRI. Dari top broker 1 ini juga kakap juga ini, RXBK ini. Nah ini lucu ini, CC-nya pintar sendiri nih. Kalau yang kayak gini sih biasanya bukan retail ya. Ini dia segaris sama bandar gini. Jadi apa ya, bandarmologi itu bukan sekedar membaca kode broker, cuman dia harus kita lihat juga seperti itu. Lebih dari itu karena bisa juga bandar pakai broker retail pun bisa juga ya. Kalau misalkan saya udah terdeteksi pakai broker bandar ya mending saya pakai broker retail aja biar retailnya pada kekecoh. Seperti itu bisa juga. Yang penting ini saya rasa pun juga CC-nya bukan CC retail ini. CC-nya harusnya CC pinter ini. Karena dia di site orang pinter. Seperti itu. Tuh Bank BRI. Lanjut coba kita cek Adaro. Adaro hari ini juga dijual asingnya net sell ya. Tapi tidak terlalu besar dan kalau setahu saya sih Adaro ini bandarnya bukan asing ya. Seperti itu. Ini Adaro menarik sebenarnya kalau saya lihat dia sudah mulai membuat lower higher low waktu di sini nih. Nih mulai di sini sih. Di sini dia bikin higher low, di sini juga dia bikin higher low, di sini dia juga bikin higher low dan sekarang sudah jalan rebound. Cuman hari ini terlihat dia kena resisten. Pas banget high-nya ada di 1390. Ini area-area resisten kuat ya, 1390 sampai 1400 itu. Dan setelah itu volumenya pun juga melemah, tapi ada. Tuh, ini kalau saya lihat ya, ada tanda-tanda koreksi dari Adaro. Mungkin ini Adaro mau bikin yang namanya pattern ascending triangle. Seperti itu. Dan kalau misalkan ini dia besok koreksi, tinggal kita tarik aja. Nanti dia koreksinya kemana. Ini kan low-nya di sini ya, 1255. Sampai high-nya hari ini 1390. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ke Adaro, mungkin bisa antri-antri. Kalau misalkan besok koreksi ya, itu bisa antri-antri di area 1320 sampai area 1300. Tuh. Ini kan udah ada tanda-tanda koreksi nih, candlenya udah mulai kayak gini. Kalau misalkan besok dia koreksi, bisa tunggu di sana. Tapi kalau dan itu ada potensi untuk bikin yang namanya descending triangle. Ini ya, descending triangle-nya. Nah, gini. Jadi ini arahnya ke atas. Tinggal tunggu breakout-nya di area 1400. Tapi kalau misalkan dia ternyata breakout 1400, ya nggak nolak juga gitu. Dan apa ya, kenaikannya saham batu bara ini udah disertai akumulasi kalau yang saat ini. Kalau yang kemarin-kemarin sih baru ITMG doang yang diakumulasi. Tapi saat ini Adaro mulai kelihatan akumulasinya, jadi cukup menarik. Seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman pengen masuk Adaro, kalau misalkan mau buy on weakness, bisa buy di area tadi 1320 sampai 1300 tadi ya, kalau nggak salah. Itu Fibonacci 0,5 sampai Fibonacci 0,618. Tuh, tapi kalau misalkan mau buy on breakout, bisa tunggu setelah dia breakout 1400 dan retest. Dan targetnya bisa setinggi ini. Ya, mau pakai view cup handle pun juga bisa, mau pakai di ascending triangle pun juga bisa. Yang penting menarik sih. Dan kalau katalisnya nggak perlu dipertanyakan lagi, karena katalisnya Adaro kan harga batu bara ya.
harga batu baranya sudah jauh sekali. Kita lihat pakai candle 15 menit, barangkali kita menemukan sesuatu. Harga swing ke atas, RSI swing ke bawah. Oke, ini sudah terjadi yang namanya divergent. Saya yakin besok Adaro bakalan koreksi dulu, karena dia sudah konfirmasi ya, sudah dead cross Adaro ini. Harga ke atas dari swingnya, sedangkan indikator ke bawah. Dia akan koreksi dengan target penurunan ya, harusnya sih ke low-nya terakhir. Ya ini sekitar 1320 sampai 1300. Mungkin 1300 sih, seperti itu. Dan itu harusnya aman banget kalau teman-teman pengen entry di sana, 1300 itu. Pas banget area 0,618 juga, dan tinggal nunggu ascending triangle-nya. Tuh, ini kan ada ascending triangle ya. Naik, turun, naik, tapi belum nyentuh. Nanti dia turun lagi, terus naik lagi, dan akhirnya breakout. Seperti itu. Cukup menarik. Untuk hari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi ya, cenderung normal dan small akumulasi. Cuman kalau saya lihat dari bandar volumenya sudah mulai kelihatan adanya akumulasi Adaro. Dan perlu diingat juga ini salah satu sahamnya Saratoga, di mana semuanya sudah pada jalan ya. Mau TBIG, AGI, MPMX, terus apalagi itu MDKA, terus ya banyak lah beberapa sahamnya Saratoga yang udah pada jalan, SRTG-nya sendiri, dan tinggal Adaro doang ini yang belum jalan ini. Seperti itu. Dari katalis sudah menarik, teknikal pun juga cukup menarik, tinggal ditunggu aja nanti. Itu ya, hati-hati aja sama divergennya ini, jangan HK di 1400. Saya yakin ini bakalan koreksi dulu. Nanti kalau misalkan besok dia membuat high dulu sebelum koreksi, bisa tinggal diukur aja Fibonacci-nya, nanti dihitung ke sana, nanti 0,618 sampai 0,5-nya di mana. Kenapa 0,5? Karena saya takutnya trennya sudah semakin menguat. Kalau misalkan dia rebound dari 0,38 berapa sih? Saya lupa. 0,382 itu artinya strong uptrend. Tapi kalau misalkan dia reboundnya dari 0,5 itu normal uptrend. Nah kalau di 0,618 itu masih lemah uptrendnya itu. Seperti itu. Dan kalau masa-masa konsolidasi nih biasanya sampai 0,618. Tapi kalau ternyata dia sampai 0,5 doang juga nggak ada yang tahu juga. Seperti itu. Yang penting batasi resiko dulu aja. Kalau pengen masuk, tunggu koreksi dulu. Ini juga udah oke buat cicil sih. Pas banget. Dia mungkin nanti bisa nge-retest double bottom juga ini. 1300 lah kalau menurut saya. Tapi kalau nggak mau ngamanin barang, takut ketinggalan ya bisa nyicil dari 1320. Misalkan 1320 masuk 40%, atau misalkan masuk 50%, nanti sisanya di 1300. Setelah itu tinggal pasang stop loss. Seperti itu. Untuk Adaro, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau dibeli asing. Kita mulai dari Telkom kali ya, yang sektornya masih oke, semua masih jalan juga. Ada Excel, Friend, Telkom. Hari ini Telkom masih ada akumulasi, asingnya pun juga masih masuk. Bagus ya Telkom ini, sektornya pun juga oke, ada katalis juga, sektor yang terdampak positif dari pandemi juga. Menarik sekali sih ini harusnya untuk si Telkom ini. Dan dia harganya, hitungannya ya masih murah kalau dari technical analisisnya, karena dia baru koreksi dan belum ada reboundnya. Seperti itu. Cuman yang perlu diingat, ini saham market cap terbesar ketiga di IHSG, jadi harus siap dengan pergerakan lemotnya. Seperti itu. Hari ini volumenya kecil, oke, volumenya kecil, ada tanda-tanda koreksi juga sih ini, dan kena resisten ya. Cuman sebenarnya kalau volume kecil gini bisa dilihat dua arah. Artinya apa? Dia masih bisa potensi untuk bikin volume lebih besar besoknya. Itu, bikin volume lebih besar tuh gampang. Tapi jeleknya adalah artinya kekuatan beli itu semakin lemah. Seperti itu. Nah, karena kita nggak tahu jawabannya yang mana, tugasnya tinggal batasi resiko kita aja. Karena kita nggak bisa ngontrol market, bisanya cuma ngontrol portofolio sendiri. Seperti itu. Ini juga sekarang udah di pucuk, di area resisten ya, 3330 sampai 3300. Walaupun dia closing di 3310, cuman kok menurut saya kurang oke untuk saat ini. Agak maksa, volumenya kecil juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia break 3330, terus juga volumenya besar, wah itu baru cakep sekali. Mungkin nih Telkom ini mau bikin cup handle bisa juga. Ini cup, nah ini calon dia buat handle. Tinggal kita cek aja nanti dia mau bikin handle di mana. Bisa pakai Fibonacci. Ini low-nya 3000 kemarin,
kita tarik high-nya hari ini ada di 3310, sini 3310. Nah, kalau misalkan besok dia koreksi dari 3310 ya, nggak bikin high lagi, itu harusnya bisa koreksi, bikin handle-nya itu antara 0,382, 0,5 sampai 0,618. Itu ada di 3190, 3160 dan 3120. Jadi mungkin teman-teman bisa cicil-cicil di sana atau amannya masuk di 0,5 seperti itu. Itu sih. Tapi perlu dilihat juga ini ada support di 3140. Jadi kalau saya rasa ya yang 0,618 ini harusnya nggak kena ini. Tapi nggak tahu juga. Karena 0,618 ada di 3120 ya. Seperti itu. Jadi harusnya 3140 sudah bisa menahan penurunan dari Telkom. Tapi ya ini low-nya sampai 3130 sih. Jadi mungkin kalau volatil bisa juga sampai 3120. Cuman setahu saya ini nggak begitu volatil Telkom ini. Ini juga sepertinya udah hit target ya. Kemarin saya bikin konten waktu Telkom ini rebound di sini ya. Itu saya bilang ada double bottom dengan target 3.300-an. Bahkan lebih. Nah, sekitar sini 3.300-an lah. Tuh, dan hari ini sudah hit target ketika dia setelah breakout di sini. Breakout, retest, dan akhirnya hit target seperti itu. Wajar kalau misalkan besok banyak yang taking profit ya, karena udah hit targetnya. Yang penting batasi resiko aja. Seperti itu. Tentu Telkom. Tapi kalau misalkan besok breakout gimana mas? Ya udah tinggal tunggu waktu retest aja. Breakout, retest. Nah, masuk waktu retest itu bakalan lebih oke. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok nggak breakout, tunggu koreksi dulu, masuk di angka yang tepat, baru jalan. Seperti itu. Ini juga masih ada akumulasi dan kelihatan diakumulasi terus untuk si Telkom ini. Cakep lah pokoknya kalau menurut saya. Seperti itu. Lanjut kita cek Unilever yang hari ini, wah Unilever rebound 40% nih, 40% lagi, 4% nih, gila banget dong. Tapi masih belum oke sih sebenarnya kalau menurut saya untuk Unilever ini. Seperti itu. Kenapa saya bilang masih belum oke? Teman-teman pasti akan tahu ketika saham kayak gini mau reversal, itu pasti kelihatan sekali patternnya. Kenapa? Karena dia bergerak lemot. Kalau misalkan teman-teman lihat kenapa selama ini Unilever turun, simpelnya kalau dari technical analysis ya ini, dia ini ada head and shoulder yang sangat besar. Nih ya. Ini saya geser dulu. Ini target penurunan head and shoulder-nya di 4.100-an. Nah, kenapa dia bisa turun? Itu karena dia membentuk pola reversal, yaitu head and shoulder. Harusnya teman-teman udah hati-hati ketika pertama ya, aware pertama tuh di sini. Ketika dia membuat lower high, nih dia nggak bisa membuat higher high. Harusnya kan kalau trennya masih bagus kan dia break high kan, terus bikin higher high. Tapi di sini dia nggak bisa break high dan membuat lower high. Dan setelah itu dia jebol neckline-nya. Ini shoulder kanannya. Dan ya udah, makanya Unilever masih downtrend sampai saat ini. Terlepas dari fundamental bagus, sektornya masih aman dan lain sebagainya. Karena saya trader dan aliran saya technical analysis, ya saya lihat teknikalnya aja. Seperti itu. Bentar lagi kena target. Apakah sekarang bisa dimulai? Ya bisa juga kalau bandarnya udah nggak masalah. Tapi kalau mau kenain target juga bisa juga, atau lebih dari target pun juga bisa juga. Seperti itu. Yang pasti sekarang udah mulai area-area deket dari target head and shoulder-nya. Tinggal suka-suka bandar mau dibalik atau dilanjutin. Cuman kalau saya lihat sih akumulasinya masih belum ada. Kemarin sebenarnya dia sempat diakumulasi, tapi ketika ini ya 22 Juli sampai kemarin itu buangannya masif sekali. Besar nih asingnya keluar banyak. Tapi kalau dilihat dari ke belakang ya asingnya sebenarnya masih surplus, belum defisit seperti itu. Tapi masih belum terlihat adanya akumulasi juga. Hari ini doang yang bandarnya terang-terangan hijaunya lumayan gede. Apakah dia mau nipu retail lagi? Saya belum tahu juga seperti itu. Amannya adalah ketika nanti Unilever membuat pattern pembalikan arah. Entah nanti dia bikin cup handle besar, entah nanti dia mau bikin head and shoulder besar, entah dia nanti mau bikin falling wedge. Nah itu pasti kelihatan nanti, pasti sekali. Tuh, ini juga sebenarnya udah divergent, tapi alangkah lebih baik kalau mau ngejar jauh ya, karena ini juga nggak cocok buat jangka pendek juga Unilever ini. Itu lebih baik tunggu ketika dia buat pattern
pembalikan arah seperti itu. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek Java. BTPS dulu. Ini kalau nggak salah ini pendapatannya naik banyak, tapi sahamnya turun terus BTPS nih. BTPS hari ini turun 4,64% dengan volume yang besar, saya bilang besar ini. Dan nggak tahu ya, kalau saya lihat kok kayaknya trennya masih bakal berlanjut karena volumenya masih besar seperti itu. Tapi nanti coba kita lihat apakah ini volume buangan atau tampungan di volume yang besar ini. Dan kalau kita lihat ternyata ini adalah volume buangan. Hari ini pun juga masih ada big distribusi dari BTPS ini. Ini juga masih strong downtrend ya sahamnya. Seperti itu. Lebih baik hindari dulu aja sih kalau menurut saya. Untuk support terdekat ada di sini, area 2070 ini. Tuh, tapi akumulasinya pasti belum kelihatan. Kalau untuk dari divergennya sudah ada potensi, tapi dia belum ada konfirmasi. Kalau misalkan dia nanti sampai golden cross, saya yakin bakal divergen dan juga akan ada target rebound. Tapi untuk pembalikan arah, ini juga harusnya bikin pattern dulu sih, nggak asal balik atau asal turun seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Ini jualannya masih masif sekali. Dia jualan 10M sendiri yang nampung 2M, 1M, 1,4M, dan seterusnya. Akumulasinya pun belum kelihatan juga. Kalau menurut saya, setidaknya divergen juga belum kelihatan. Kemarin ada calon, tapi ini masih turun lagi. Kalau misalkan nanti dia ada konfirmasi, bisa kita pantau lagi. Seperti itu. Untuk BTPS, lanjut coba kita cek Java. Yang hari ini naik. Setelah kemarin dia hit target koreksinya. Tuh. Nah, ini cukup menarik. Ini namanya bullish harami kalau nggak salah ya. Harami. Nah, ini diibaratkan tuh kayak ibu mengandung gitu. Jadi kayak ini body besarnya, ini perutnya gitu. Harusnya ini tanda-tanda reversal untuk si Java ini. Apalagi dia udah hit sampai target cup handle-nya. Tepat pas banget sampai targetnya. Ini saya bikin garis di sini pas ada support juga 1555 sampai 1550 ya. Itu. Saya ingat masih bikin konten di sini kalau teman-teman ngikutin dulu waktu 22 Juni ya berarti ya. Waktu si Java ini breakdown, terus saya bikin konten waktu pullback di sini. Nah, waktu 25 Juni, kalau nggak 24 Juni. Tuh, teman-teman bisa lihat kontennya ya. Waktu itu saya bilang, ini Java ada inverted cup and handle. Ini cup, ini handle. Dengan target penurunan ada di sekitar 1550. Tuh, saya kira di sini dia udah cukup ya, karena udah 1665. Tapi ternyata dead cat bounce doang dan akhirnya turun lagi. Seperti itu. Dan kalau sekarang, kalau menurut saya ini sudah aman banget karena target cup handle inverted cup and handle-nya sudah habis lah, sudah cukup gitu. Itulah teman-teman, jadi trading itu bisa diukur ya, kayak target suatu pattern sampai kemana. Makanya kalau misalkan teman-teman kita itu udah jago dari belajarnya, itu enak sekali trading itu. Makanya investasi paling penting itu sebenarnya investasi otak sebelum investasi duit tuh. Hari ini kemarin dia tepat rebound target cup handle-nya, dan hari ini cukup menarik candle-nya ini, ada bullish harami. Ini kalau menurut saya sudah ada tanda-tanda reversal pertama setidaknya dari candlestick. Kita kan bisa lihat banyak ya tanda-tanda reversal itu dari candlestick, dari divergen, dari pattern, dari akumulasi dan lain sebagainya, dari volume seperti itu. Volumenya pun juga rebound-nya lumayan juga. Entah nanti dia mau bikin konsol dulu atau mau langsung bikin pembalikan arah, nah itu nggak tahu juga. Nah, tinggal kita lihat aja. Tapi harusnya sekarang sudah aman Java ini untuk di 1550-an ini. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 1525, lebih baik out aja. Seperti itu. Divergensinya belum kelihatan, baik MACD maupun RSI. Kalau menurut saya dia harusnya konsol dulu ini. Entah mau bikin cup handle, misalkan ini bikin rounding bottom 1, bikin cup sama handle-nya, bisa juga neckline-nya di 1740. Itu bisa. Atau nanti dia mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga. Nanti bikin shoulder kiri, nanti head. Kalau bikin head berarti masih bikin swing low sekali lagi, baru shoulder kanan. Tapi harusnya nggak inverted head and shoulder sih. Harusnya ya kalau atau ini mah dia mau bikin head bisa juga. Ini shoulder kiri, ini calon head,
Dan nanti calon shoulder kanan. Itu bisa juga. Dan kalau amannya sih kalau pengen masuk ke Java, nanti setelah dia waktu bikin entah handle atau shoulder kanan atau ascending triangle aja. Seperti itu. Masuknya sekitar sini 1620. Tapi catatannya bukan besok ya. Jadi ketika dia swing high, nanti di sini dia koreksi swing low. Nah, swing low sampai 1620 masuk di situ dan ikut reversal. Targetnya pun lumayan, mungkin bisa ke neckline lagi sekitar 1900. Itu kalau teman-teman ada masalah di Java, entah nyangkut atau pengen keluar, pengen average down, pengen beli Java, mungkin seperti itu skenario-nya. Tuh. Untuk hari ini mulai ada normal netral sih. Netral cenderung normal dan small akumulasi. Tuh. Tapi kalau akhir-akhir kemarin waktu turun dia distribusi. Tapi kalau dilihat dibandingkan akumulasinya harusnya masih oke akumulasinya. Dan distribusi pun juga siklus dari kenaikan saham. Karena yang namanya bandar pun juga punya limit duit ya. Dia misalkan jatah 1 miliar gitu. Udah buat beli terus sampai harganya naik. Uangnya sisa 10 miliar gitu. Tapi targetnya belum tercapai. Apa yang harus dilakukan? Ya jualan dulu. Jualan. Terus nanti harganya turun. Dia akumulasi lagi. Tampungin retail-retailnya. Habis itu diangkat lagi. Seperti itu. Makanya ada yang namanya Elliott Wave. Ada juga yang namanya. Ya banyak lah. Seperti itu. Cukup menarik Java ini. Bisa dipantau kalau menurut saya. Sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan lah kita lihat patternnya gimana. Tapi kalau ternyata dia bikin low baru, ya udah nggak usah ditonton. Seperti itu. Nah ini juga gajahnya poultry juga rebound ya, cepin nih hampir 5%. Kita cek Pakuwon dulu deh, baru cepin. Kok cukup menarik ini. Java rebound, cepin rebound, seperti ada tanda-tanda. Tapi kita cek Pakuwon dulu. Oke. Ini saya revisi. Nah, masih belum break ya. Kalau menurut saya kalau dari revisiannya, trennya ini Pakuwon ini. Tapi kalau pakai yang sebelumnya, tepat kena resist. Tuh, jadi mungkin amannya pakai yang ini aja. Kita revisi garis trennya. Karena waktu breeze kemarin juga trennya itu direvisi. Seperti itu. Hari ini Pakuwon naik 4%. Setelah kemarin dia bottoming sampai 400 ya. 400 area support juga di area 400 sampai 430 pas banget di area-area itu. Dan kemarin sih dia reversalnya kalau yang saya lihat pakai cup handle ya. Harusnya sih sudah hit target. Nih. Kemarin mau bikin double top nggak jadi, malah bikinnya inverted cup handle. Ini kalau menurut saya ya. Dan target penurunannya target penurunannya sebenarnya ke sini sampai 388. Tapi sekarang dia kena support psikologis seperti itu. Selain itu dia pun juga udah divergent untuk si Pakuwon ini udah pernah saya bahas ya. Dia udah mulai divergent, tanda-tanda pembalikan arah seperti itu. Apakah bisa sampai 388? Jelas bisa. Tapi apakah bisa tidak sampai 388? Jelas bisa juga. Tuh makanya kita harus batasi resiko karena nggak ada yang tahu di saham. Cuman kalau dilihat harusnya cukup menarik ini. Dia reboundnya ada volume, ada akumulasi juga walaupun baru sekarang ya. Oh enggak, akumulasinya sebenarnya udah kelihatan dari sini. 16 Juni. Dari sini dia sudah ada akumulasi. Oh, 14 Juli. Dari mana sih? Oh, dari sini ya. Sekitar 18 Juni. Dari sini berarti dia dimulai diakumulasi ini. Pakuwon ini. Cukup menarik yang kayak gini nih. Biasanya kalau rebound sampai break ya, itu reboundnya bukan dead cat bounce, tapi reversal. Seperti itu. Dan kalau saya lihat-lihat sih kayaknya mau bikin yang namanya double bottom Pakuwon ini. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Neckline-nya ada di 450. Dan kalau udah sekarang, alangkah lebih baik masuknya setelah dia break 450 sekalian. Jadi baru masuk setelah itu. Gitu. Setidaknya tunggu konfirmasi. Nanti itu udah ada tanda reversal. Divergennya pun udah kelihatan, suatu yang wajar ya. Kemarin dia rebound, hari ini rebound juga. Karena dia udah divergent, artinya tren sudah semakin melemah. Harga turun, indikator naik. Seperti itu. Cukup menarik, batasi resiko aja. Karena udah rebound 7%, lebih baik tunggu dia breakout sekalian. 450. Seperti itu. Atau kalau pengen masuk sekarang ya cicil-cicil aja sampai 400. Jaga-jaga kalau dia ditarik turun lagi. Tapi harusnya enggak sih kalau dilihat dari volumenya. Enggak tahu juga nanti ya. Lanjut, coba kita cek cepin. Saya jarang banget ngecek cepin ini karena jujur saya nggak begitu suka market cap besar ya. Tapi saya yakin banyak teman-teman yang membutuhkan, jadi sering saya cek. Oke, cepin ini juga bagus.
Hari ini dia rebound 4,9% dan akumulasinya masih bagus. Belum ada distribusi dari Cepin ini. Dari sejak dia diakumulasi ya, 20 Juni 2019 masih naik terus akumulasinya. Tapi harganya masih di situ-situ aja. Seperti itu. Mungkin belum kenyang sih ini akumulasinya. Hari ini dia naik 4,9%. Oh, besok pembagian dividen ya. Tapi dividennya nggak terlalu besar sih. Cuman 100 rupiah ya ini ya. 112. Kalau harganya 6.400, yieldnya berarti berapa coba? 112 dibagi 6.400 kali persen. Nggak tahu lah. 1,75 mungkin. Yieldnya cuma 1,75. Ini tidak rawan dividen trap. Tuh, kalau yieldnya yang sampai 5%, 8%, 10% tuh saya yakin bakal ada dividen trap. Apalagi saham-saham market cap kecil ya. Yang market cap besar aja kemarin bisa sampai dividen trap kok, kayak Bank Mandiri, bank lagi Telkom itu juga. Tapi kalau yang cuma 1%, 2% itu jarang yang namanya dividen trap. Nah, ini dari tanda-tanda reversal dengan target ada di sekitar sini 6.700. Itu resistennya dia untuk si Cepin ini tuh. Dan karena sekarang udah di 6.400 sama, lebih baik sih tunggu dia breakout sekalian. Kalau misalkan dia breakout, masuk waktu retest ikut naik. Itu menurut saya ini patternnya bisa ascending triangle sih. Kalau ascending triangle harusnya cakep Cepin ini. Nah, mungkin dia mau bikin ascending triangle gini ya. Jadi harusnya bukan deket-deket ini breakoutnya. Aduh, kepencet apa itu tadi. Nah, swing 1, 2, nanti dia ke sini. Nah, masuknya waktu sini aja, waktu dia bikin swing low nanti. Tuh, mungkin bisa dipantau-pantau. Cuman ya, perlu diingat ini saham big cap besar juga untuk Cepin ini. Jadi geraknya agak lemot ya. Seperti itu. Tapi ya kalau teman-teman suka juga silahkan. Cukup menarik, Poltri pada rebound. Java, gajahnya juga, Cepin. Tinggal kita lihat aja. Untuk support terdekatnya di sini sekitar 6250. Resistennya itu tadi 6725. Lanjut kita cek yang merah-merah hari ini. DMMX kali ya. Hari ini DMMX turun 4,14%. Disertai dengan big distribution. Cuman nggak masalah yang namanya akumulasi distribusi itu, karena itu memang siklus dari market. Yang terpenting adalah kita tahu kapan masuk, kita tahu kapan keluar. Dan bagaimana cara mengetahui itu? Caranya adalah dengan technical analysis. Untuk saat ini DMMX ini masih strong uptrend sekali ya, kalau saya bilang ya. Dia masih gila sekali pokoknya. Cuman ini divergent nggak ya? Divergent ya? Oke, ada divergent tapi kecil sekali, masih di RSI-nya juga. Jadi waktu swing terakhirnya dia dari sini sampai sana itu harga naik tapi indikator cenderung turun. Cuman ini masih di RSI ya, yang akhirnya dia ada tanda-tanda koreksi kemarin setelah buangan volume besar. Dan ini dia gerak ke samping, hari ini ada candle merah seperti itu. Coba kita lihat pakai candle kecil, apakah ada divergent juga. Oke, memang sudah ada divergent ternyata dari DMMX. Kalau di MACD-nya 1D masih belum ada ya. Tapi kalau dari MACD-nya 1H sama RSI-nya 1D sudah ada, sudah kelihatan. Harga ke atas tapi indikator ke bawah. Itu adalah tanda-tanda pelemahan tren atau tanda-tanda koreksi. Target penurunannya ke berapa? Nah, target penurunannya ada di sini. Sekitar 2760 sampai 2700. Apakah bisa sampai ke sana? Saya yakin bisa. Apakah bisa tidak sampai ke sana? Saya yakin juga pasti bisa. Itu. Terus gimana Mas? Kok jawabannya kayak gitu? Ya, tuh guys, kita tinggal manage porto aja. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman average-nya tinggi 2.900, nah kalau ke bawah sampai 2.700 kan bingung.
nanti nyangkut. Harus ngapain? Ya cut loss dulu aja. Cut loss, nanti kalau pengen masuk di 2700 masuk lagi. Average-nya bakalan bagus. Kalau turun lagi, cut loss lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia rebound, ya udah setidaknya average-nya bakalan bagus, bukan jemput nyangkutan. Seperti itu. Ini kelihatan sudah tanda-tanda koreksinya si DMMX ini. Lebih baik yang punya barang. Saya nggak tebar vir lagi, nggak ada untungnya buat saya juga. Saya nggak punya, belum punya grup ya. Jadi saya nggak mau tebar vir juga. Mungkin kalau misalkan saya punya grup bisa lah saya tebar vir, terus nanti ketika udah koreksi orang-orang grup saya suruh saya masuk. Tapi saya pun juga nggak mau kayak gitu kalau udah punya grup. Saya cuma lihat analisa, dan ini berdasarkan saya pribadi, DMMX sudah ada tanda-tanda koreksi karena terjadi divergen, regular bearish divergen. Target koreksinya kalau menurut saya sampai sini 2760 seperti itu. Bahkan bisa sampai 2550 seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Untuk saat ini dia masih ketahan support, yaitu 3010 sampai 3000 itu ada support. Tapi kalau misalkan dia jebol, target selanjutnya 2930 sampai 2900. Kalau misalkan masih jebol juga, nah target selanjutnya baru ke sekitar 2700-an. Tuh. Ingat aja, ini saham volatil, jadi bisa cepat hit targetnya. Kalau nggak punya stop loss, kacau sih itu. Cuman bisa juga nggak terjadi ya. Nah ini kalau kita mau lihat sisi positifnya juga bisa juga sebenarnya. Ada yang namanya hidden bullish divergence. Ini indikator ke bawah udah, tapi harganya masih ke atas. Seperti itu. Jadi mungkin ya skenarionya adalah kalau menurut saya DMMX ini ke 2760-an ini ya, 2770 ya. Ya, ke supportnya sekitar 2770 ini, dan nanti dia rebound terus bikin yang namanya hidden bullish divergence, artinya tren berlanjut. Kalau menurut saya skenario sih seperti itu, tapi nggak tahu juga nanti bagaimana. Yang penting ingat saya itu aja, batasi resiko. Dan kalau misalkan besok koreksi, ya udah berarti koreksi udah siap, udah ada analisanya. Tapi kalau nggak koreksi, ya udah tinggal ikutin lagi aja trennya. Tapi kalau dari tanda-tandanya sih sudah ada tanda-tanda kelihatan mau koreksi, seperti itu. Batasi resiko aja. Ya, dia juga ada big distribution hari ini. Lanjut, coba kita cek. Kita coba cek BRIS ya. BRIS hari ini ada rebound. Apakah hal yang bagus atau jelek? Nah ini pas kita masih pakai candle 1 jam aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya kalau yang saya lihat ya, reboundnya itu masih bagus, bahkan bagus sekali. Kenapa? Karena dia pas kena sama neckline inverted head and shoulder-nya dia di 2470 ini. Nih, di sini ada shoulder kiri, di sini ada head, dan di sini ada shoulder kanan. Dan sebenarnya ya, kalau dari patternnya ini saya pernah ukur, target kenaikannya BRIS itu ada di 3250 seperti itu. Tapi apakah bisa terjadi? Ya sama jawaban saya, bisa terjadi jelas. Tapi kalau nggak terjadi ya bisa juga seperti itu. Dia hari ini nge-retest neckline, karena neckline-nya belum di-retest juga 2470 ini. Setelah dia breakout langsung lanjut naik terus, dan setelah itu dia belum retest. Tapi hari ini di-retest. Dan ternyata sudah kelihatan juga kalau dia mau retest ini, karena udah ada divergen walaupun masih kecil sekali ya. Ini indikator ke bawah, sedangkan harganya masih ke atas. Nah, ini udah mulai divergen waktu kenaikan di sini nih. Alhasil dia koreksinya lumayan cepat ya kemarin ya. Kemarin ARB, hari ini langsung sampai target dan langsung rebound. Sebenarnya targetnya sini cukup 2570 ini sudah cukup untuk target divergennya, koreksinya. Tapi kayak bandarnya mau sekalian retest aja, nurunin penumpang sama serok barang. Mungkin kayak gitu ya. Seperti itu. Untuk volume reboundnya pun juga lumayan bagus di sini tadi 2 Agustus jam 9 pagi ya. Langsung tarik ke bawah, langsung tarik ke atas. Seperti itu. Dan
harusnya oke selama dia nggak jebol 2470 ini. Tapi kalau jebol 2470 lebih baik out, seperti itu. Untuk sekarang support terdekatnya dari sini sekitar 2580 sampai 2560 karena dia berhasil closing di 2600 lagi. Artinya bagus, walaupun dia sempat jebol, dia udah kembali lagi closing di sana, seperti itu. Dan mungkin dia mau bikin swing baru, bisa juga ya. Tuh, ini pas banget dia retest ini. Dan sebenarnya sih udah keluar dari garis trend line-nya dan pas ngetes trend line warna hijau ini. Mungkin dia mau bikin tren lebih baru pun juga bisa. Tapi biasanya kalau kayak gini trennya melemah. Tuh, yang sebelumnya misalkan kemiringannya ini misalkan 30 derajat ya, nanti jadi 45 derajat. Itu kan artinya trennya semakin melemah, atau nanti jadi misalkan 60 derajat, seperti itu. Geraknya semakin lambat, seperti itu. Itu nanti hitungan Fibonacci-nya juga beda. Kalau strong uptrend pakai yang 0,382, kalau yang normal 0,5, kalau yang lemah itu 0,618 alias golden pocket, seperti itu. Batasi resiko aja, mungkin bisa juga jemput penumpang ini untuk si breeze ini. Tinggal average teman-teman di mana. Kalau average teman-teman tinggi, ya kalau dibawa dalam ya harus exit dulu aja. Tapi kalau average-nya masih di bawah sini pun juga nggak masalah kalau menurut saya, nggak jebol 2470 ini. Malah bagus, dia di retest dulu dan ternyata ada pembalikan arah. Seperti itu. Kemarin juga memang udah masuk area oversold, jadi koreksinya juga sesuatu yang wajar juga. Cuman yang lebih kelihatan memang karena dia udah divergent di time frame kecilnya, seperti itu. Dan saya lihat-lihat nih, untuk si breeze ini memang pemainnya ijo-ijo ini, antara ODCC ini. Yang guyur juga agro itu kalau nggak salah si OD sih. Nggak tahu ini institusi mana atau bandar mana. Cuman kalau saya perhatiin, mungkin mereka kayak pengen menunjukkan gitu ya, Bank Agro BRI sama breeze Bank Syariah Indonesia itu bandarnya pakai sekuritas lokal, mungkin bisa juga, atau mungkin fund lokal pun juga bisa juga ya. Tapi nggak ada yang tahu, kita nggak perlu mencari tahu sampai ke sana. Yang penting kita punya analisanya aja, seperti itu. Masih cukup menarik kalau menurut saya, selama dia nggak jebol sini 2460. Dan dilihat dari rebound ini, kalau menurut saya harusnya sudah nggak turun lagi. Tapi kalau dia sampai bikin low baru, ya itu yang wassalam, seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Harusnya sih arah sudah ke atas. Untuk resisten lagi kembali ada di sekitar 2660. Itu resistennya breeze saat ini, seperti itu. Kenapa saya bilang 3250? Ya karena memang by teori targetnya ke sana. Nah, ini berapa nih? 3230 kan? Pas area resist ada di sana. Tuh, tapi apakah bisa terjadi? Ada potensi. Apakah bisa tidak terjadi? Jelas bisa tidak terjadi. Seperti itu. Itu untuk breeze. Lanjut. Nah, kita cek yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau sih saham-saham small cap ya. Kita coba kita lihat BRPT. BRPT yang masih lanjut menguat. Hari ini BRPT naik 7,22% dan sudah kembali ke garis trennya dia. Ini ya, ini kan ada garis trennya BRPT dari tahun 2020 kemarin. Sempat jebol, retest, kembali turun, dan sekarang udah langsung naik lagi. Ini juga saham volatil ngebut ini. Seperti itu. Kalau saya nggak tahu ya, ini kayak dejavu. Saya lihat bentuk-bentukannya kayak SCMA sih, waktu SCMA reversal, walaupun dia nggak pakai cup handle ya, seperti itu. Jadi turun agak lama, pelan-pelan, terus tiba-tiba impulsive movement, dan bakalan koreksi. Kalau teman-teman lihat chartnya SMA, dia nanti setelah kena resist bakalan koreksi. Mungkin dia bisa koreksi di sekitar 1100-an ini. Terlihat juga sebenarnya ini volumenya mengecil ya. Ada tanda-tanda koreksi pertama untuk si BRPT. Cuman kalau menurut saya ini masih bagus BRPT ini. Kalau misalkan nanti dia koreksi dan konsolidasi membuat pattern-pattern continuation, entah flag, falling wedge, atau mau bikin ascending triangle dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa masuk di sana kalau pengen masuk BRPT. Harusnya sih masih oke karena dia baru masuk indeks-indeks ya, IDX 80, IDX 30 sama LQ 45 itu gila banget itu. Duit bisa masuk ke sini banyak, dan bandar di bawah ya pasti ngangkat barangnya dulu sebelum duit-duit besar masuk. Seperti itu. Cukup menarik BRPT ini, tapi sudah ada terlihat tanda-tanda koreksinya untuk yang pertama. Nah, biar semakin valid kita lihat pakai
candle kecil, apakah benar terjadi tanda-tanda koreksi. Nah, ternyata memang benar sudah ada tanda-tanda koreksi. Ini ya, walaupun masih kecil sekali, sudah terjadi yang namanya bearish divergence. Walaupun masih kecil ya, ini indikator ke bawah, sedangkan harga ke atas. Dan target penurunannya adalah di sekitar 965. Nih, kita lihat ini low-nya 965 sampai 960. Nah, kalau teman-teman pengen masuk BRPT, saran saya bisa antri di sana 965. Tapi jangan kalau mau fix dapat barang sih ya, kalau saya sih lebih suka nggak terlalu pelit ya. Jadi misalkan saya tahu supportnya di, misalkan contoh nih, kalau baru ngantri, saya tuh suka saya lebihin ticknya 1 atau 2 tick gitu. Misalkan saya tahu supportnya 1000 gitu ya, ya saya antrinya di 1010, kalau nggak 1020. Kenapa? Ya karena kalau saya sudah analisa, saya yakin ya saya maunya dapat barang, karena kalau menurut saya ditinggal naik itu lebih menyakitkan daripada cut loss gitu. Udah analisa susah-susah, trading plan bagus, tinggal masuk aja tapi nggak dapat barang tuh lebih sakit gitu. Makanya saya kalau antri itu lebih suka agak saya naikin. Saya tahu supportnya di 965, ini mungkin trik buat teman-teman juga ya. Nah, saya pasang antriannya di 965, pasangnya di 970 sama 975. Seperti itu. Yang penting masih dalam toleransi cut loss saya. Misalkan 970 tadi ya. Nah, stop lossnya misalkan saya mau 2% di 950. Ya udah, masih nggak masalah. Dan untuk stop loss malah jangan ditaruh di support. Taruhnya harus di bawah support. Kenapa? Karena kalau yang terjadi, saham itu turun tuh sampai support. Nah, setelah itu dia rebound. Tuh. Jadi kalau teman-teman pasang di stop loss di support, yang terjadi adalah kena stop loss, setelah itu rebound. Pasti sering terjadi kan, turun kita jual, habis itu dia naik lagi. Nah, itu karena biasanya pasang stop lossnya tepat di support. Jadi misalkan supportnya 970, teman-teman pasang di 970, saya yakin pasti kena. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu supportnya 970, coba pasang aja 950 atau 940, yang penting masih dalam toleransi. Kalau saya sih biasanya toleransi cut loss itu 2-3% ya, atau bahkan untuk saham yang volatil saya sampai 5%. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan modalnya. Kalau misalkan contoh saya cuma mau kehilangan 200.000, ya berarti kalau stop lossnya 2%, ya maksimal saya masuk 1 juta. Itu namanya money management kayak gitu. Jadi bisa diukur semuanya ini. Misalkan kayak, aduh ini ternyata resikonya 5% nih, saya maksimal cuma kehilangan 500.000 gitu. 5% saya maksimal kehilangan, kalau yang 200.000 tadi berarti 10 juta ya modalnya. Tapi kalau misalkan stop lossnya ternyata saya pasang 5% nih. Nah, resiko per trade saya itu cuma 500.000. Berarti ya maksimal masuknya cuma 10 juta. Nanti ketika kena 5% itu, ya exit dan psikologi terjaga karena ya udah sesuai dengan resiko tradingku kok. Seperti itu. Cukup menarik juga ini. BRPT ini bisa dipantau ketika nanti dia koreksi ya, udah terlihat tanda-tandanya. Potensial juga ini. Untuk BRPT, oke, mungkin itu dulu aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.